Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan ta'lim kita. Kepada para pendengar radio komunitas Masjid Ar-Rasyidin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan juga telah melaksanakan salat maghrib dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para ustadz, para kiai yang hadir ataupun yang mendengarkan ta'lim ini dari luar, saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, seluruh jamaah, mohon maaf karena Jumat kemarin saya nggak bisa hadir. Saya ditugasi oleh lembaga pimpinan IAIN Samarinda untuk mendampingi mahasiswa kami yang relawan ke Sulawesi Barat. Ya, sempat 1 minggu di sana dan sempat merasakan gempa juga. Gempa yang terakhir kalau tidak salah yang cukup besar, yang artinya yang agak besar karena sebetulnya sudah puluhan kali terjadi gempa, tapi yang besar itu yang menghancurkan banyak bangunan. Kemarin waktu saya ke sana itu 5,2 SR, sempat merasakan itu. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita melanjutkan bahasan kita hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini saya ingin membacakan kepada kita riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'adz radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal ini Bapak Ibu adalah salah seorang sahabat dari penduduk Madinah. Jadi kalau dalam kategori sahabat muhajirin dan sahabat ansar, muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi penduduk Madinah itu disebut dengan kaum ansar. Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat yang awal-awal dari kalangan penduduk Madinah yang masuk Islam. Kemudian banyak barakah, salah satunya adalah karena kecerdasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat Mu'adz ini. Beliau berkata bahwa umatku yang paling paham tentang halal dan haram itu adalah Mu'adz bin Jabal ini. Dan memang pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Mu'adz bin Jabal kemudian diutus ke Yaman untuk menjadi qadhi di sana. Kita ada berkah dari situ karena pada saat Rasulullah hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada Mu'adz. Mu'adz, kalau engkau mendapati persoalan di Yaman, apa pedoman kamu untuk menetapkan hukumnya? Mu'adz berkata, saya akan memutuskan ya Rasulullah berdasarkan Al-Quranul Karim. Nabi bertanya lagi, kalau kau tidak temukan di dalam Al-Quran, kayak apa? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskannya sesuai dengan sunnahmu ya Rasulullah. Terus kalau kau tidak menemukan dalam sunnah, bagaimana caranya? Mu'adz menjawab, fa'ajtahidu bi ra'yi, maka saya akan berijtihad, tetapi ijtihad yang tidak sia-sia. Hadis ini Bapak Ibu semua yang saya hormati, inilah salah satu yang menjadi dasar bahwa ijtihad itu adalah salah satu dalil dalam pengambilan hukum Islam, yaitu terjadi dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka mencari dalil ke hadis atau sunnah. Ketika tidak ditemukan dua-duanya Al-Quran dan Sunnah, maka para ulama kita melakukan ijtihad.
Boleh nggak ulama kita melakukan ijtihad? Boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan apa yang dijawabkan oleh Muaz bin Jabal. Bahkan pada saat Muaz menjawab bahwa saya akan berijtihad dengan pendapatku ya Rasulullah, Rasulullah kemudian menepuk pundaknya, lalu kemudian berkata Rasulullah, alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulihi. Maha suci Allah, alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusan rasulnya. Utusan rasulnya itu adalah Muaz bin Jabal yang diutus ke Yaman untuk menjadi ini. Karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu semua, sekali lagi kita ingatkan bahwa dalil-dalil pengambilan hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Jangan karena kita berkata bahwa tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada Sunnah baru kemudian tidak boleh. Tidak. Kembali saya ingatkan bahwa dalil-dalil pengambilan hukum di dalam Islam itu sepakat ulama mengatakan ada 4: Al-Quran, Sunnah, ya, kemudian ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas itu adalah bagian dari ijtihad. Itu yang disepakati. Ada 10 lagi yang tidak disepakati. Ada 10 yang tidak disepakati. Ada ulama yang pakai, ada yang tidak. Salah satunya masalah mursalah, ya, ketika ada sesuatu ada manfaatnya meskipun tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi ada manfaatnya, itu kemudian dibolehkan para ulama. Kemudian ada namanya istihsan, dianggap sesuatu yang baik. Ada namanya urf, adat, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi tidak kemudian serta-merta kemudian kita mengatakan itu adalah bid'ah. Tidak boleh, karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat kita sudah memberikan contoh tentang pengambilan hukum dengan dalil-dalil seperti ini. Muaz bin Jabal ini masih sangat muda Bapak Ibu. Meninggal di usia 33 tahun. Meninggal di usia 33 tahun, dan meninggalnya itu karena wabah, taun. Karena penyakit menular. Itu yang sering kita dengar dalam ceramah para ustaz-ustaz kita, bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu terjadi wabah menular di Amwas. Sehingga ada hadis yang terkenal, Nabi berkata bahwa ya, kalau kalian mendengar di suatu kampung, di suatu daerah di sana ada wabah menular, jangan masuk ke sana. Terus yang kalian yang sudah ada di dalam, ada wabah menular di daerah itu, ada di dalam, kalian ada di dalam, jangan keluar supaya tidak menular. Nah, karena taun inilah, wabah inilah yang terjadi pada masa Umar, hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ini kemudian disampaikan oleh para sahabat kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak melakukan kunjungan ke daerah itu. Taun, wabah seperti kita sekarang ini, era pandemi ini, corona ini. Tapi wabah yang menular pada saat itu tidak sama sekarang. Kalau dulu itu kayak penyakit kulit. Meskipun penyakit kulit itu tapi cepat juga membunuhnya. Kalau sekarang bukan penyakit kulit tetapi kayak apa? Tidak kelihatan gejalanya, ya, masuk ke dalam dan mengganggu pernapasan dan sebagainya. Itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa semoga corona ini berlalu. Ini sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan ini. Sekarang kita masuk bulan Rajab ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Syaban dan menyampaikan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Kalau masih corona itu berarti sudah setahun ya. Memang sudah sampai setahun ya corona ini. Belum berakhir. Mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya. Nah, inilah Muaz bin Jabal ini meninggal pada saat pemimpin Amwas ya, Syam pada saat itu meninggal. Umar bin Khattab menggantinya dengan Muaz bin Jabal ini. Muaz bin Jabal pun gugur kena wabah pada saat itu. Nah, apa kata Muaz? Muaz berkata, "Qultu, saya pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar." Ya Rasul, sampaikan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka.
akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannata wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, sampaikan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, wahai Muaz, sesuatu yang agung. Wa innahu layasirun 'ala may yassarahu Allahu alaih. Dan amalan itu sungguh mudah. Ya, Nabi berkata, amalan itu sungguh mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah terhadap amalan itu. Ya, jadi amalan itu kata Rasulullah, amalan yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah dan tidak memusyrikannya dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus salata. Engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata. Engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana. Engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjul baita, dan berhaji ke Baitullah. Sumakala. Nah, Muaz bin Jabal berkata, Rasulullah kemudian berkata lagi, ala adulluka ala abwabil khair. Muaz, maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maukah kamu ya Muaz saya tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng, perisai. Ya, nanti kita jelaskan Bapak Ibu satu persatu. Was-sadaqatu tudfi'ul khatiyah kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu, jadi pintu-pintu kebaikan kata Nabi yang pertama tadi adalah puasa. Yang kedua, as-sadaqah, bersedekah. Kenapa bersedekah? Tudfi'ul khatiyah, bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana sedekah itu menutupi kesalahan? Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air bisa memadamkan api. Ya, api kalah sama air. Air bisa memadamkan api. Begitu pula lah sedekah bisa memadamkan kesalahan dan menutupi kesalahan kita. Berikutnya, pintu kebaikan yang berikutnya kata Nabi, wasalatur rajuli min jawfil laili, dan salat sunnahnya seseorang di tengah malam. Ya, salat tahajud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang sering kita dengar kalau di subuh hari itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka itu jauhan dari pembaringan, artinya tidak berbaring, tidak tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khaufan, dalam keadaan takut kepada Allah. Wa tama'an, tamak artinya ingin sekali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka seseorang tidak akan mengetahui apa yang kami sembunyikan buat mereka, yaitu penyejuk hati, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Ini pintu-pintu kebaikan yang diceritakan, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz bin Jabal. Kemudian Nabi melanjutkan,
ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa wumudihi wa dirwati sinami. Ya Muaz, apakah kamu mau saya tunjukkan, saya ceritakan lagi pokok persoalan dan tiangnya dan puncaknya. Jadi pokoknya, ya, tiangnya dan puncaknya. Qultu, Muaz berkata, iya, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ra'sul amri al-Islam. Pokok persoalan itu adalah al-Islam, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umuduhu, dan tiangnya agama ini, ya, pokok dari agama kita itu adalah Islam, kepasrahan. Wa umuduhu, dan tiang-tiang agama ini adalah salat. Salatnya. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak ponak dari Islam itu adalah berjihad. Ya. Kemudian Rasulullah berkata lagi, ala ukhbiruka bima la kidzalika kulli. Muaz, apakah engkau mau saya tunjukkan lagi penguat-penguatnya itu? Apa yang bisa menguatkan itu lagi? Maka Muaz berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil fa'akhadha bilisanihi, mengambil lidahnya, ya, memegang lidahnya, lalu berkata, kuffa alaika hadza. Rasulullah berkata, kuffa alaika hadza, keluarkan lidahnya, kemudian berkata, kuffa alaika hadza, tutup ini, pegang ini, artinya tahan lidahmu, tahan lidahmu. Qultu, Muaz berkata, saya berkata kepada Rasul, ya Nabi Allah, wahai Rasul, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih. Apakah kami akan disiksa karena omongan kami? Apakah kami akan disiksa karena omongan kami? Faqala sakilatka ummaka. Mudah-mudahan ibumu kehilangan kamu. Ini ungkapannya orang Arab ini. Ini mudah-mudahan ibumu kehilangan kamu itu maksudnya rasa heran. Kok kamu bertanya seperti itu? Apakah kami akan disiksa karena omongan kami? Ya iyalah, disiksa. Ya itu kira-kira maksudnya. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Orang itu kemudian terjungkir masuk ke dalam neraka. Ya. Terjungkir itu artinya bukan kakinya yang, karena itu adalah lubang, liang masuk, jurang, itu bukan kakinya yang duluan tapi kepalanya yang diturunkan duluan. Ya. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhim. Apakah manusia itu kemudian terjungkir, ya, dengan wajahnya, au ala manakhirim, atau dengan hidungnya, illa hasaidu alsinatim, kecuali karena hasil dari lidah mereka. Jadi banyak orang yang tersiksa masuk ke dalam neraka, kata Nabi, itu gara-gara lidahnya. Tapi banyak juga orang yang selamat itu gara-gara lidahnya. Salimal muslimuna min lisanihi, ya kan? Orang itu kemudian selamat. Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu yang baik ketika orang lain bisa selamat dari lidahnya dan perilakunya dan tangannya. Orang bisa selamat karena lidahnya, orang bisa celaka karena lidahnya. Nah, Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadisun hasanun sahih. Ya, banyak ulama yang mendhaifkan, tapi karena banyak jalur periwayatannya, ya, hadisun sahihun bituruqihi, karena banyak jalur periwayatannya. Dhaif, ada yang hasan lalu kemudian menjadi sahih. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita jelaskan. Ketika Muaz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami amalan apa yang bisa memasukkan kami ke surga dan menjauhkan kami dari neraka." Ya.
Ini menunjukkan bahwa wahada yadullu ala syiddati ihtimami Mu'adz bil a'mali salihah. Ini pertanyaan yang menarik, menunjukkan betapa perhatiannya seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal terhadap amal-amal saleh. Pertanyaan yang sangat pokok, makanya Rasulullah menjawab, engkau telah bertanya tentang suatu pertanyaan yang sangat agung. Ini persoalan yang sangat pokok. Persoalan di mana amalan yang bisa mengantar kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ini menunjukkan ketika Mu'adz bertanya seperti ini, berarti Mu'adz punya perhatian yang sangat kuat terhadap amal saleh. Dia sangat khawatir nanti di akhirat nanti. Berarti orang ini punya keimanan yang kuat. Mu'adz bin Jabal ini punya keimanan yang kuat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bukan cuma dua itu, tetapi penekanannya Nabi itu adalah iman kepada Allah dan hari akhirat. Ada apa nanti di hari akhirat? Di sana ada yaumul hisab, hari perhitungan. Di sana ada surga dan neraka. Ini yang sangat ditakuti oleh Mu'adz. Jangan sampai kami masuk ke neraka. Makanya beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang bisa mengantar saya ke surga. Ya. Wa fihi dalilun ala annal a'mala sababun lidukhulil jannah. Dan ini juga menjadi dalil bahwa ternyata amal-amal itu menjadi sebab masuknya orang ke surga. Nah, mungkin kemarin-kemarin kita ada pengajian bahwa orang itu masuk ke surga bukan karena amalnya. Ini bagaimana ini? Apakah kita masuk ke surga karena amalnya? Bukan karena amal yang membuat kita masuk surga. Buktinya ada riwayat mengatakan ada salah seorang beribadah selama 500 tahun. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia protes, "Ya Allah, kenapa engkau saya masukkan ke dalam neraka? Saya sudah beribadah 500 tahun. Maka Allah kemudian memanggil malaikat ambil kembali orang itu, timbang amalnya. Apakah amal-amalnya itu sepadan dengan nikmat yang saya berikan? Apa yang terjadi? Ibadahnya 500 tahun orang itu baru sepadan dengan penglihatannya. Belum pendengarannya, belum mulutnya, belum yang lain, baru sepadan dengan penglihatannya. 500 tahun. Kita belum sampai 100 tahun, baru 60 50 itu. 500 tahun. Jadi makanya ada ulama mengatakan, ada hadis mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga bukan karena amalnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, termasuk engkau?" "Ya Rasulullah, termasuk saya," kata Nabi. "Illa ayyatagamadiyanallahu birahmatin," kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita, baru kemudian kita masuk. Nah ini, tapi pertanyaan Mu'adz bin Jabal ini menunjukkan kalau beliau bertanya amal yang bisa memasukkan ke surga, berarti amal itu yang menjadi sebab masuk ke surga. Bagaimana ini Bapak Ibu menggabungkan dua hadis yang agak sedikit terkesan bertentangan ini? Jadi ini pertanda dalil bahwa amal-amal itu menjadi sebab masuknya orang ke surga. Kata Al-Qur'an Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surah As-Zukhruf, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, sesuai dengan amal perbuatan kalian. Nah, lagi-lagi sesuai dengan amal perbuatan kalian. Surga diberikan kepada kita karena amal perbuatan kita. Sekali lagi ini menjadi penguat bahwa ternyata amal itu menjadi sebab masuk ke dalam surga. Tapi pertanyaan kembali, bagaimana dengan hadis Nabi bahwa seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya? Nah ini ada penjelasan dari ulama yang menulis kitab ini. Wa amma qauluhu, adapun hadis Nabi yang mengatakan begini, la yadkhulu ahadukum minkumul jannata bi'amali, tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya. Nah ini, sementara yang lain mengatakan karena amalnya. Maksudnya adalah wallahu a'lam,
annal amala bi nafsihi la yastahiqu bihi ahadan al jannah laula anna Allah ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi sababan lidzalik. Amal perbuatan itu dengan sendirinya tidak menjadi penyebab masuk ke dalam surga seseorang, kecuali Allah memberikan rahmatnya dan kebaikannya kepada hamba menjadikan amal itu sebagai sebab. Jadi tidak langsung menjadi sebab. Amal-amal itu tidak langsung menjadi sebab. Allah lah yang menentukan apakah amal itu menjadi sebab bagi kita untuk memasukkan kita ke surga. Bisa jadi kemudian amal-amalnya Pak Saleh Allah menghendaki untuk menjadi sebab masuk dalam surga. Tapi Pak Abdullah, bisa jadi tidak. Loh, ya Allah, saya sudah beribadah. Enggak, saya tidak akan menghendaki kamu, amal-amal kamu masuk dalam surga. Ada dua. Jadi sekali lagi, amal tidak terlalu menjadi penentu utama. Yang menjadi penentu utama adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang selalu kita minta. Selain kita banyak beribadah kepada Allah, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada saya. Orang yang meninggal, samping kita mendoakan dia diampuni oleh Allah, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya dan rahmati dia. Kalau Allah sudah merahmati, semuanya bisa terjadi. Tapi kalau Allah tidak merahmati yang bersangkutan, meskipun banyak amal-amal solehnya, itu tidak akan menjadi masuk ke dalam surga. Nah, yang kita minta melalui amal soleh yang kita lakukan, kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maksudnya menurut Ibnu Rajab ini adalah annal amala bi nafsihi la yastahiqu bihi ahadun al jannata. Seseorang tidak akan berhak masuk ke dalam surga hanya karena amalnya. Tapi justru amal itulah yang dijadikan oleh Allah dengan rahmatnya dan karunia-Nya menjadikan itu sebab. Itu. Jadi harus ada amal, ada kehendak Allah menjadikan amal itu sebagai sebab baru kita masuk ke dalam surga. Jangan kemudian berkata kalau begitu kita tidak perlu beramal, Pak. Kalau begitu karena bukan amal dimasukkan kita. Pertanyaannya, dengan apa kita caranya memperoleh rahmat dari Allah? Kalau bukan dengan amal. Itu dia. Jadi mengejar rahmat melalui amal soleh. Bagaimana caranya kita meminta rahmatnya Allah kalau bukan dengan amal soleh? Andai kita yang maksiat meminta rahmat, bisa jadi juga kita tidak bisa memutlakkan ini, tapi lebih besar kemungkinannya kita akan mendapatkan rahmat Allah ketika kita selalu beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan sebagainya. Ya, jadi jangan dipertentangkan dua hadis itu Bapak Ibu. Nah, wal amalu nafsuhu mir rahmatillahi wa fadlihi ala abdihi. Dan amal itu sendiri itu adalah bagian dari rahmat Allah. Ketika kita mau ke sini hadir Bapak Ibu salat berjamaah, mengikuti ta'lim seperti ini, itu juga bagian dari rahmat Allah dan karunia-Nya. Itu yang perlu kita syukuri juga. Betapa banyak orang yang mendengarkan suara azan, suaranya Pak Saleh, suaranya siapa, tapi tidak terketuk hatinya untuk sampai ke masjid sini. Tapi ketika kita kemudian terketuk hati kita, segera berpakaian, segera berwuduk, memenuhi panggilan azan ke sini, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Itu yang perlu kita jaga. Ya. Fal jannatu asbabuha kullun min fadlillahi wa rahmati. Maka surga dan sebab-sebabnya yang mengantar kita ke sana semuanya adalah bagian dari karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali Bapak Ibu dulu yang bisa kita ini kan. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Abdullah silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, pertanyaan ini sebenarnya 2 minggu yang lalu Pak, mengenai adab beberapa minggu yang lalu. Ada muncul di WA mengenai adab orang yang kencing Pak. Kencing itu apa itu lebih diarahkan ke kencing duduk atau jongkok.
Sedangkan kita sendiri atau saya sendiri mungkin 90% banding 10% Pak, lebih banyak berdirinya. Jadi ini sebenarnya seperti apa Pak penjelasannya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah atas pertanyaannya. Kalau ada Bapak Ibu yang punya pendapat yang berbeda silakan ya. Tapi yang saya baca begini, memang sebagian besar riwayat mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kencing dengan duduk. Ya, ada satu riwayat mengatakan bahwa Rasulullah pernah kencing berdiri. Ya, itulah kemudian dalil yang digunakan oleh orang bahwa boleh kita kencing berdiri. Tapi riwayat yang saya temukan itu katanya 1 kali saja. Meskipun 1 kali itu menunjukkan boleh. Nah, karena Nabi lebih banyak melakukan kencing duduk, maka dianjurkan kita itu melakukan kencing duduk. Tapi ada ulama yang berkata lagi bahwa pakaian yang dipakai oleh Nabi beda dengan pakaian kita. Ya kan? Kita lebih banyak menggunakan celana panjang. Nabi pakai gamis. Kalau orang pakai gamis kencing berdiri, kelihatan semua tuh. Kelihatan semua. Ya kan? Kelihatan semua. Tapi kalau kemudian orang pakai celana panjang untuk kemudian melakukan kencing duduk, agak susah juga. Nah, inilah diakomodir barangkali sehingga di masjid-masjid, banyak masjid sekarang ini yang kemudian mengakomodir orang-orang yang mau melakukan kencing berdiri, termasuk di Islamic Center itu banyak yang ini. Karena banyak orang yang pakai celana panjang. Kalau pakai sarung masih mending Pak, kita bisa kencing duduk Pak. Jongkok ya, bukan kencing duduk. Kencing apa itu biasa itu. Dan itu menurut ilmu kesehatan justru yang keluar itu lebih sesuai dengan ilmu kesehatan ketika kita kencing jongkok. Saya pernah melihat ada rekamannya seorang dokter itu memperhatikan bagaimana kencing jongkok itu. Satu kaki itu kita duduk di atas tumit itu, lalu kemudian sedikit batu-batu supaya mendorong cepat keluarnya. Tapi itu bukan berarti tidak boleh kita kencing berdiri. Ya, lebih baik, lebih afdal kalau kita kemudian kita kencing ini. Nah, yang repotnya kemudian kalau kita pakai celana panjang. Tapi kalau bisa kemudian kita di kamar toilet itu kecil itu membuka celana panjang kita, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Jadi memang saya juga mendengar dari waktu saya pulang itu ditanya kakak juga seperti itu. Saya juga tidak pernah melihat videonya. Prihatin katanya dengan banyaknya di masjid-masjid itu dengan mau menyediakan tempat kencing berdiri. Nah, saya sampaikan bahwa pakaian yang dipakai oleh Nabi kita berbeda dengan pakaian kita sekarang ini. Mungkin faktornya itu, banyak orang yang pakai celana panjang. Nabi juga pakai gamis. Ya itu kan. Jadi kalau orang pakai sarung, pakai kencing berdiri itu kan kelihatan semua Pak. Oke, saya kira itu. Jadi lebih amannya Bapak Ibu ikuti sejak kita kencing, bukan kencing duduk loh ya, tidak bisa orang kencing duduk, kencing jongkok gitu kan. Nah, saya kira itu Pak ini. Oke. Ada yang lain? Ini Bapak ini baru muncul lagi pertanyaannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak tadi yang apa disampaikan oleh Pak Ustadz antara amal dan rahmat dan tujuannya adalah surga. Bukan apa namanya menambahnya, karena ini juga analisa. Ya. Kami sudah lebih 50 tahun umur. Ya. Menganalisa masalah usaha-usaha selaku hamba daripada Allah Ta'ala. Jadi menurut pendapat saya, ini pendapat saya Pak, artinya bukan pendapat daripada ulama atau ini. Saya hanya minta apakah pendapat saya ini dibenarkan oleh Pak Ustadz. Ketika orang beramal itu karena adanya rahmat, jadi rahmatlah yang duluan Pak. Rahmatlah yang duluan nantinya mau mendorong orang itu beramal sehingga dia bisa menuju kepada surganya Allah Ta'ala. Mungkin itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya, memang rahmat Pak yang kita diberikan oleh Allah. Jadi karena rahmatnya Allah kita diberikan hidayah.
Iya kan? Terima kasih. Jadi karena rahmatnya Allah, ya, kita diberikan hidayah. Hidayah sekali lagi Bapak Ibu, yang saya pahami juga, yang saya baca, hidayah itu ada dua macam paling tidak. Ada hidayah yang berisi informasi, ilmu kepada kita. Ketika kita pengajian, guru-guru kita mengajarkan begini-begini, itu adalah hidayah. Hidayah yang pertama, yaitu ilmu. Hidayah yang kedua adalah taufik, adalah tekad yang kuat untuk mengamalkan ilmu itu. Itu hidayah yang kedua, yang lebih sering disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berilmu tapi dia tidak bisa melaksanakan ilmunya, ya kan? Makanya yang selalu kita minta itu adalah seperti yang Bapak sering dengar saya baca doa memimpin aja. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, turunan-turunan kami ahli ilmu dan ahli kebaikan. Ya kan? Ahli ilmu dan ahli kebaikan. Ilmu yang kita miliki itu membawa kita pada kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum, dan jangan Engkau ya Allah menjadikan kami dan mereka-mereka itu, turunan kami, anak-anak kami semua dan seluruh jamaah itu min ahli syarri wa ahli dhair, dan jangan Engkau menjadikan mereka ya Allah ahli keburukan dan ahli kemudaratan. Jadi kita mau ilmu yang kita terima itu kita amalkan agar kita bisa membawa kebaikan, ada kebaikan buat kita. Jadi rahmat Allah lah yang Allah, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal kita kemudian yang kita minta itu adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Rahmat Rahmannya itu bersifat umum dan rahmat Rahimnya itu bersifat khusus. Jadi rahmat Allah lah kemudian termasuk kasih sayangnya Allah itu adalah memberikan rezeki yang banyak, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang kafir pun dikasih. Bukan hanya kepada orang-orang yang taat, kepada orang yang maksiat pun juga dikasih rahmatnya Allah. Tetapi rahimnya itu sifatnya khusus. Ada rahimnya Allah yang hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, tetapi bukan berarti Bapak Ibu setelah kita beramal rahmat itu putus, tidak. Terus selalu kita minta rahmatnya Allah itu. Jadi karena itu orang yang meninggal pun kita selalu mintakan rahmat kepada Allah. Bukan berarti ketika sudah tidak beramal putus rahmatnya, enggak, senantiasa di dalam naungan kasih sayang Allah. Itu yang kita minta, agar amal-amal yang dia lakukan itu menggantar dia dengan rahmatnya Allah masuk ke dalam surganya. Jadi saya sepakat dengan Bapak, rahmat yang pertama, tapi bukan berarti putus setelah ini, tapi senantiasa kita berharap tidak putus-putusnya rahmat Allah itu sampai kemudian kita ke hari akhirat. Sekarang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya masalah qadaan, salat qadaan. Ya. Ada para ulama atau penceramah yang mengatakan bahwa qadaan itu wajib hukumnya. Kalau tidak dilaksanakan hukumnya haram. Bahkan salat-salat sunat yang lainnya itu tidak sah. Misal kita sudah beberapa tahun tidak melaksanakan sholat, sebenarnya kan kita sudah diganjar oleh Allah dosa. Kemudian datang lagi qadaan yang mengatakan harus dibayar. Kalau tidak dibayar, maka itu haram hukumnya. Iya. Kemudian para ulama mengatakan tidak sah sholat-sholat sunat yang lainnya. Demikian Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gini Pak, saya ini hanya diberikan batasan untuk membahas tentang hadis, tentang fikih itu saya dengar ada lagi ustadznya ya. Tapi tidak apa-apa, sedikit saya ingin mengemukakan yang pernah saya baca juga. Tapi detailnya nanti silakan tanyakan kepada ustadz yang khusus pembahasan tentang fikih ya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Bapak ini adalah bagaimana kalau orang itu sejak mudahnya, sejak mencapai usaha balik itu kan sudah wajib melaksanakan salat toh. Tapi ternyata dia belum melaksanakan salat, nanti pada masa umur 50 tahunnya tobat-tobatnya baru
konsisten istiqamah melaksanakan salat. Apakah yang di belakang-belakang itu wajib diqadha? Yang saya pahami adalah tidak semua ulama sepakat tentang itu, tapi ada ulama yang mengharuskan kita, termasuk yang saya dengar itu adalah Imam An-Nawawi. Cuma masalahnya adalah bagaimana caranya kita menghitung itu. Ya hitunglah dari umur kita. Tapi tidak semuanya ulama ya. Silakan tanyakan secara detail kepada Ustadz yang membahas tentang fikihnya. Apakah kemudian kita harus mengqadha salat kita yang ini, masa-masa lalu kita itu? Ada yang mengatakan iya. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa menghitung dari sisi umur kita. Berapa umur kita sekarang? 50. Berapa umur Bapak balik? 12 tahun. Nah, itu 38 tahun usianya dihitung. Nah, caranya adalah, makanya sering kita melihat kalau ada orang habis salat maghrib itu dia kemudian berdiri kembali untuk melakukan salat qadha. Tapi yang saya pahami itu adalah tidak semuanya ulama kemudian berpendapat demikian. Ya. Detailnya silakan tanyakan kepada Ustadz fikihnya. Tapi kalau salat yang seperti sekarang ini yang kita kemudian tidak laksanakan karena ini, yaitu wajib diqadha. Itu diqadha saya kira. Saya kira demikian ya. Saya dikasih batasan, nanti saya ditegur pengurus masjidnya Pak kalau saya kemana-mana fikih, saya khusus kepada hadisnya ya, kepada hadisnya. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.